Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam video pembelajaran matematika online. Apa kabar semua? Mudahan masih sehat, masih semangat belajarnya ya. Nah, langsung aja kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang garis singgung lingkaran. Untuk di bab ini, tentang garis singgung lingkaran ini, langsung ada 3 submateri yang akan kita bahas beserta dengan contoh-contohnya. Maka nanti mohon diperhatikan dengan baik, bisa menyimak sambil mencatat, bisa sambil ngemil juga boleh, bisa sambil tengkurap, terserah, yang penting senyaman kalian. Oke, untuk garis singgung lingkaran ini, kita harus kenal dulu yang namanya hubungan antara garis dan lingkaran. Ada beberapa macam hubungan. Yang pertama yaitu ada lingkaran dan garis yang tidak bersinggungan. Jadi lingkarannya dan garis ini terpisah. Yang kedua, ada sebuah lingkaran, kemudian ada sebuah garis yang menyinggung lingkaran tersebut. Menyinggung itu artinya garis itu mengenai lingkaran ini di satu titik saja. Itu yang namanya menyinggung. Hubungan yang ketiga yaitu lingkaran dan garis yang berpotongan. Artinya berpotongan, ada 2 titik dalam lingkaran yang dikenai oleh sebuah garis. Nah, ini adalah 3 macam hubungan antara garis dan lingkaran. Dan yang akan kita bahas adalah hubungan yang kedua, yaitu lingkaran dan garis yang bersinggungan. Nah, yang akan kita pelajari kali ini yaitu garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran sendiri itu terbagi menjadi 2. Ada garis singgung persekutuan dalam dari 2 lingkaran, dan ada garis singgung persekutuan luar dari 2 lingkaran. Kita akan bahas menjadi satu langsung beserta contohnya. Oke, langsung saja bagian yang pertama yaitu garis singgung lingkaran. Nah, garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran di satu titik dan tegak lurus dengan jari-jari yang melalui titik singgungnya. Contohnya, di sini saya punya sebuah lingkaran, kemudian ada garis yang menyinggung lingkaran tersebut di satu titik. Nah, kalau titik potongnya itu kita hubungkan dengan titik pusatnya, maka terbentuklah jari-jarinya seperti garis yang berwarna hitam yang baru saja muncul. Kemudian kalau kita beri nama, O adalah titik pusatnya, OA adalah jari-jari lingkarannya, titik A adalah titik potongnya atau titik singgungnya. Nah, garisnya tadi disebut dengan garis singgung. Melalui satu titik pada lingkaran dapat dibuat sebuah garis singgung. Kita buat, nah seperti ini. Titik singgungnya ada di titik A. Ini hanya ada sebuah garis singgung. Nah, yang kedua, pada satu titik di luar lingkaran dapat dibuat 2 garis singgung lingkaran. Jadi di sini ada sebuah lingkaran yang titik pusatnya adalah O. Kemudian ada titik di luar lingkaran, kita beri nama titik P. Kemudian kita hubungkan dengan sebuah garis dan titik A. Di sini ada garis singgung AP. Nah, ini jari-jari OA. Kemudian kita buat satu garis lagi yang berasal dari titik P ke bagian lingkaran yang lain, contohnya seperti ini. Nah, di titik B ini ada garis singgung yang kedua yaitu BP. Nah, ini ada 2 macam garis singgung, ada yang melalui ada yang hanya sebuah garis singgung dalam satu lingkaran, ada juga yang 2 garis singgung dalam sebuah lingkaran. Nah, untuk menentukan panjang garis singgung lingkaran, rumus yang kita gunakan itu adalah rumus Pitagoras. Jadi perhitungannya itu menggunakan rumus Pitagoras dengan kata-kata atau rumus yang disesuaikan dengan materi yang kita bahas.
Jadi di sini ada lingkaran lagi, ada titik P di luar lingkaran, kemudian kita buat garis singgungnya. Nah, di sini terbentuk 3 macam, di mana OA adalah R atau jari-jari, kemudian AP yang berwarna merah itu adalah garis singgung lingkaran, kemudian OP adalah jarak dari titik pusat ke titik luar lingkaran. Nanti dituliskan dengan simbol D atau distance, yang artinya jarak. Nah, rumusnya berlaku yang pertama, jarak 2 titik kuadrat sama dengan jari-jari kuadrat ditambah garis singgung kuadrat. Untuk mencari jari-jari, maka jarak 2 titiknya itu atau D kuadrat kita kurangkan dengan garis singgung kuadrat. Jika kita mencari garis singgungnya, maka jarak 2 titiknya atau D kita kurangkan dengan jari-jari. Ini nanti kita terapkan dalam contoh soal saja. Nah, ini ada beberapa contoh soal garis singgung lingkaran. Yang pertama, panjang jari-jari sebuah lingkaran adalah 8 cm. Jarak titik P di luar lingkaran dari titik pusat yaitu 17 cm. Yang ditanya adalah panjang garis singgungnya. Yang kita ketahui yang pertama adalah jari-jari sebuah lingkaran. Jari-jari itu simbolnya adalah R, 8 cm. Jarak titik P di luar lingkaran dari titik pusat, ingat tadi jarak itu simbolnya adalah D atau distance. Jaraknya yaitu 17 cm, yang ditanya adalah panjang garis singgungnya. Kita tuliskan garis singgung. Nah, ingat ini rumus yang tadi, karena yang dicari adalah panjang garis singgungnya, kita ambil yang bagian bawah ini, di bawah garis merah. Kita tuliskan di sini. Garis singgung kuadrat sama dengan jarak 2 titik dikuadratkan. Kita kurangkan dengan jari-jari, kita kuadratkan juga. Oke, langsung saja kita masukkan angka-angkanya. Untuk jarak tadi simbol yang kita gunakan adalah D. Jari-jarinya simbol yang kita gunakan adalah R. Kita masukkan angka-angkanya. D-nya 17 kuadrat. Dan R-nya tadi adalah 8 kuadrat. Kemudian kita hitung masing-masing dari kuadratnya ini. 17 kuadrat yaitu 289 dan 8 kuadrat adalah 64. Kemudian kita kurangkan, maka diperoleh garis singgung kuadratnya adalah 225. Ini masih dalam bentuk kuadrat, maka kita harus cari bentuk akarnya. Kita tuliskan garis singgung saja. Kemudian 225 kita tuliskan dalam bentuk akar. Kemudian kita cari sehingga diperoleh garis singgungnya adalah 15 cm. Contoh soal yang kedua, kita perhatikan gambar. Nah, dicari adalah tentukan panjang jarak antara 2 titik. Kalau kita perhatikan, di sini ada jari-jari OM yang ukurannya adalah 9 cm. Kemudian MN ini adalah garis singgungnya yang kita ketahui ukurannya adalah 12 cm. Yang ditanya adalah jarak 2 titiknya, yaitu simbolnya adalah D atau distance. Nah, ini adalah rumusnya tadi. Kita gunakan rumus yang paling atas. Jarak 2 titik kuadrat sama dengan jari-jari kuadrat ditambah garis singgung kuadrat. Sama seperti yang tadi, kita masukkan. Jari-jarinya simbolnya adalah R. Garis singgungnya itu, di sini ada kesalahan, bukan R tapi ini tetap garis singgung. Kemudian kita masukkan angkanya. Jari-jarinya 9 kuadrat dan garis singgungnya adalah 12 kuadrat. 9 kuadrat adalah 81, kemudian 12 kuadrat adalah 144. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 225. Sama seperti yang pertama tadi, ini masih dalam bentuk kuadrat, maka harus kita cari ke akarnya dulu, sehingga akarnya adalah 15 cm. Kemudian soal yang ketiga, di sini ada sebuah lingkaran dengan 2 garis singgung lingkaran, yaitu garis singgung AB dan garis singgung BC. Kemudian jari-jarinya kita gambar juga sehingga OA dan OC, kemudian AB dan BC membentuk sebuah layang-layang. Di sini yang diketahui adalah AB atau garis singgungnya 24 cm. Jika jarak di antara 2 titik tersebut 25 cm, jarak di antara 2 titik artinya OB,
maka tentukan panjang jari-jari lingkaran dan keliling layang-layang OABC. Nah, yang diketahui tadi garis singgungnya adalah AB, yaitu 24 cm. Kemudian jarak dua titiknya atau D adalah 25 cm. Yang ditanya adalah R dan kelilingnya. Jadi cara mengerjakan yaitu yang pertama kita cari jari-jarinya dengan rumus yang sudah ada. Kalau sudah diketahui jari-jarinya maka kita akan mencari keliling layang-layangnya, yaitu keliling layang-layang OABC. Di mana sisi-sisinya kita tambahkan semua. OA ditambah AB ditambah BC ditambah CO. Itu nanti kelilingnya. Kita masuk bagian yang pertama saja untuk menjawabnya, yaitu cari panjang jari-jari lingkarannya. Rumusnya ini, jari-jari kuadrat sama dengan jarak dua titik kuadrat dikurang garis singgung kuadrat. Nah, jari-jarinya sama dengan 25 kuadrat dikurang 24 kuadrat. 25 dikali 25 adalah 625. 24 dikali 24 adalah 576. Kemudian kita kurangkan, hasilnya adalah 49. Ini masih dalam bentuk kuadrat. Sekarang kita cari, kalau bukan, kita cari akarnya. Sehingga akar dari 49 adalah 7 cm. Nah, jadi dari gambar ini kita ketahui bahwa jari-jarinya atau OA dan OC nanti adalah 7 cm. Dan si BC itu sama dengan AB, yaitu juga 24 cm. Kemudian kita cari keliling layang-layang. Karena ini keliling maka kita hanya menambahkan pinggir-pinggirnya saja. Di sini ada OABC itu dari OA ditambah AB ditambah BC dan ditambah OC. Kita masukkan angka-angkanya. 7 ditambah 24 ditambah 24 ditambah 7. Hasilnya adalah 62 cm. Sehingga layang-layang yang terbentuk dari dua garis singgung lingkaran ini, jari-jarinya adalah 7 cm dan kelilingnya adalah 62 cm. Kita masuk part kedua atau submateri yang kedua, yaitu tentang garis singgung persekutuan luar dari dua lingkaran. Untuk garis singgung persekutuan luar, karena ini panjang bahasanya, jadi nanti kita singkat dengan PL atau persekutuan luar. Oke, ada dua lingkaran dengan titik pusat masing-masing di O dan di P. Terus untuk lingkaran pertama, nama jari-jarinya adalah R1, lingkaran kedua jari-jarinya adalah R2. Jadi di sini ada dua lingkaran, ini jari-jarinya yang berwarna hijau. Kemudian dibuat garis yang menghubungkan kedua titik pusat. Nih, seperti ini. Kemudian dibuat sebuah garis yang menyinggung kedua lingkaran sekaligus. Jadi ada sebuah garis yang menyinggung kedua lingkaran sekaligus. Nah, ini adalah bentuk garis singgung persekutuan luar. Jadi dia berada di luar atau di atas dari lingkaran. Di sini keterangannya. OA adalah R1, BP atau PB adalah R2, OP adalah D atau jarak, AB adalah garis singgung persekutuan luar atau nanti kita singkat dengan PL. Nah, menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dari dua lingkaran juga menggunakan rumus Pythagoras. Nah, ini bentuknya sama seperti yang tadi. Tetapi kalau kita perhatikan, Pythagoras itu menggunakan segitiga dan di sini bangun yang terbentuk bukan segitiga. Sehingga supaya menjadi segitiga, garis singgung yang berwarna merah kita turunkan agar terbentuk sebuah segitiga. Diturunkan sebesar jari-jari lingkaran yang paling kecil. Lingkaran yang paling kecil di sini jari-jarinya adalah yang BP. Maka kita turunkan sebesar BP. Kita turunkan, terbentuklah sebuah garis singgung yang baru yang ada di dalam. Bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita buat tampilannya akan seperti ini, di mana yang garis D itu tadi adalah jarak, kemudian PL-nya yang berwarna merah, dan
untuk jari-jari, karena jari-jarinya ini dari dua lingkaran tadi dan sudah dikurangi dengan ukuran jari-jari yang kecil, maka rumusnya nanti adalah R1 dikurang R2. Nah, rumus yang akan kita gunakan ini beserta keterangannya. Untuk contoh soalnya, dari persekutuan luar ini, yang pertama, ada dua buah lingkaran dengan jari-jari 10 cm dan 4 cm. Jarak di antara dua titik pusat lingkaran 10 cm. Tentukan panjang garis singgung persekutuan luar. Jadi yang diketahui pertama adalah jari-jari yang pertama atau R1 besarnya adalah 10 cm. Kemudian jari-jari yang kedua atau R2 besarnya adalah 4 cm. Kemudian jarak antara dua titik pusat lingkarannya atau D adalah 10 cm. Yang ditanya adalah garis singgung persekutuan luar atau kita singkat dengan PL. Nah, di sini andai kata nanti jari-jarinya ternyata ukurannya yang kecil ada di depan atau duluan disebut, kemudian jari-jari besar di belakang, itu tidak masalah. Yang penting nanti ketika dihitungan, yang besar yang harus dikurangkan dengan yang kecil. Oke, langsung ke jawabannya. Ini rumusnya dari yang tadi. Kita masukkan semua satu persatu angka-angkanya. D-nya adalah 10 kuadrat, R1-nya 10, dan R2-nya adalah 4 cm. Kemudian kita hitungkan dulu yang ada di dalam kurung, yaitu pengurangannya terlebih dahulu, sehingga di sini 10 kuadrat kita kurangkan dengan 6 kuadrat. Kalau kita hitung kuadratnya, maka 100 kita kurangkan dengan 100 kita kurangkan dengan 36. Hasilnya adalah 64. Ini masih dalam bentuk kuadrat, maka kita akarkan 64 ini dan diperoleh 8 cm. Garis singgung persekutuan luarnya adalah 8 cm. Soal yang kedua, dua buah lingkaran dengan jari-jari 9 cm dan 4 cm. Panjang garis singgung persekutuan luar 12 cm. Hitung jarak antara dua titik pusat lingkaran. Jadi yang pertama diketahui adalah yang R besar atau R1, kemudian ada R2, kemudian ada PL atau persekutuan luar yaitu 12 cm. Yang ditanya adalah jarak di antara dua titik atau simbolnya D. Langsung saja dari rumus yang sudah kita pelajari tadi dituliskan seperti ini. D kuadrat sama dengan PL kuadrat ditambah R1 kita kurangkan R2 baru kita kuadratkan. Nah, kemudian kita masukkan angkanya satu persatu. Kemudian kita kurangkan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Setelah itu kita hitung kuadrat dua-duanya. Diperoleh 144 ditambah 25. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah 169. Ingat, ini masih dalam bentuk kuadrat, maka kita akarkan terlebih dahulu. Diperoleh hasilnya adalah 13 cm. Nah, ini belum diganti ya. Oke. Yang terakhir, kita masuk dalam sub materi yang ketiga, yaitu garis singgung persekutuan dalam dari dua lingkaran. Kalau yang tadi kita sudah belajari yang persekutuan luar, sekarang yang persekutuan dalam. Bentuknya kurang lebih seperti yang tadi, ada dua buah lingkaran, ada jari-jari R1 dan R2, kemudian dibuat garis yang menghubungkan kedua titik pusat, dan ada sebuah garis yang menyinggung kedua lingkaran sekaligus. Nah, garisnya seperti ini. Kenapa dia disebut persekutuan dalam? Karena dia berada di antara dua lingkaran. Dia berada di dalam, maka disebut dengan persekutuan dalam dari luar lingkaran. Ini belum diganti ya judulnya. Ini nanti simbolnya adalah PD. Sama seperti yang tadi, ada R1, ada R2, ada D, dan ada PD atau persekutuan dalam. Kemudian untuk menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dari dua lingkaran, sama kita gunakan rumus Pythagoras juga.
Tapi kalau kita lihat ini terbentuk dua segitiga. Sedangkan yang kita butuhkan hanya satu segitiga saja. Maka berkebalikan dengan yang tadi, sehingga supaya menjadi sebuah segitiga, panjang garis singgung persekutuannya harus kita naikkan sebesar jari-jari lingkaran kecil. Nah, seperti ini. Terbentuklah aksen di luar lingkaran. Kita lihat gambar di sebelah kanan. Nah, bentuknya akan seperti itu, di mana yang bagian bawah itu adalah D, jarak dari dua titik. Bagian merah itu adalah garis singgung persekutuan dalam. Kemudian jari-jarinya karena tadi dinaikkan, maka R-nya harus ditambah. R1 kita tambahkan dengan R2. Rumusnya berlaku seperti ini dengan keterangannya sebagai berikut. Jadi nanti penggunaannya mirip-mirip seperti yang tadi. Karena ini Pitagoras, jadi tidak seberapa susah. Kita langsung masuk ke contoh soal. Oh ya, ada beberapa yang harus kita ingat. Ini kumpulan dari rumus-rumus yang tadi. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal untuk garis singgung persekutuan dalam dari dua lingkaran. Soal nomor 1, dua buah lingkaran dengan jari-jari 5 cm dan 3 cm. Jarak di antara dua titik pusat lingkaran adalah 17 cm. Tentukan panjang garis persekutuan dalam. Ini belum diganti ya redaksinya. Oke. R1-nya adalah 5 cm dan R2-nya adalah 3 cm. Jaraknya atau D sebesar 17 cm. Yang dicari adalah persekutuan dalam atau PD. Rumusnya sudah kita ketahui, kita tuliskan di sini. Kita masukkan angka-angkanya. Ingat yang harus dihitung pertama adalah 5 ditambahkan 3 dulu, yaitu 8. Baru kita kuadratkan kedua-duanya. Kemudian diperoleh 289, kita kurangkan 64, hasilnya adalah 225. Ingat ini masih dalam bentuk kuadrat, belum bentuk akar. Maka kalau kita akarkan 225 itu akarnya adalah 15 cm. Lagi-lagi belum terganti ya redaksinya. Oke, lanjut ke soal yang kedua atau soal yang terakhir. Kalau yang tadi di persekutuan luar, yang kita cari adalah jaraknya di antara dua titik. Kalau yang ini nanti berbeda, itu kita harus mencari jari-jari dari satu lingkaran. Ini soalnya. Oke, jarak di antara dua titiknya atau D itu 30 cm. Kemudian panjang garis singgung persekutuan dalamnya atau PD 24 cm. Jika salah satu lingkaran itu jari-jarinya 11 cm, hitung panjang jari-jari lingkaran yang lain. Ini kita ambil saja R1. R1 besarnya adalah 11 cm. Yang ditanya adalah R2. Rumusnya yang ini. Nah, untuk menghitungnya ini tidak perlu kita tuliskan dulu R-nya. Angkanya berapa, tidak perlu. Yang harus kita tuliskan adalah D dan PD saja. Yaitu 30 kuadrat kita kurangkan 24 kuadrat. Kita hitung kuadratnya dulu. Itu 576 saja tanpa akar, tanpa kuadrat. Kemudian kita kurangkan diperoleh 324. Ini masih dalam bentuk kuadrat, kita cari akarnya, sehingga R1 ditambahkan R2 besarnya adalah 18 cm. Untuk mencari jari-jarinya, kita tuliskan bahwa R1 ditambah R2 adalah 18 cm. Yang sudah kita ketahui adalah R1 yaitu 11 cm. Kita ganti R1-nya dengan 11. Nah, ini bisa kita tebak sebenarnya. Kira-kira R2-nya berapa? 11 ditambah berapa yang hasilnya 18 cm. Untuk lebih mudahnya tulisnya begini, R2 sama dengan 18 kita kurangkan 11 diperoleh 7 cm. Nah, inilah penjelasan tentang garis singgung lingkaran, garis singgung persekutuan luar dari dua lingkaran, dan garis singgung persekutuan dalam dari dua lingkaran. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dipahami. Mungkin kalau masih ada yang bingung bisa tanya dengan saya langsung. Sampai ketemu dalam video pembelajaran matematika yang selanjutnya. Sampai jumpa.